Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhaminan Basori. Saya Ayus Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari Bu Normalitasari dari tema fisika dengan judul penerapan diferensial untuk mengukur laju perubahan volume air galon. Pendahuluan, matematika terus berkembang dan vital dalam menyelesaikan beragam masalah. Persamaan diferensial penting dalam memecahkan fenomena yang melibatkan perubahan cepat seperti percepatan atau kecepatan. Kemampuan penalaran sangat diperlukan untuk menganalisis fenomena matematika, terutama dalam menghadapi situasi baru. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang melibatkan turunan fungsi berguna untuk menghubungkan nilai fungsi dan turunannya. Metode seperti metode transformasi diferensial membantu menyelesaikan persamaan tak linear tanpa perlu linearisasi terlebih dahulu. Terkadang persamaan sulit diselesaikan secara analitik, memerlukan metode numerik. Ada dua jenis utama persamaan diferensial, biasa dan parsial. Persamaan diferensial parsial merupakan persamaan dengan turunan parsial. Penyelesaian persamaan non-linear seringkali sulit, baik secara numerik maupun analitik. Turunan fungsi di satu titik menggambarkan nilai limit dari laju perubahan rata-rata pada titik tersebut. Penerapan konsep laju perubahan dalam fisika terlihat pada hukum Torricelli dalam fluida dinamis. Hukum ini menjelaskan bahwa debit air dari suatu lubang kebocoran pada wadah tertentu tidak mengubah volume air di wadah karena kecepatan air yang keluar tetap konstan. Hukum Torricelli dapat diterapkan pada suatu galon yang diisi oleh air. Pada bagian bawah terdapat keran untuk keluarnya air. Laju perubahan volume air dibandingkan dengan ukuran tangki sebelum keran galon dibuka dan air keluar dari galon pada ketinggian tertentu. Air memiliki energi potensial dan saat air keluar dari keran, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial pada ketinggian air adalah mgh. Percepatan gravitasi bumi adalah g, massa adalah m, ketinggian adalah h. Misalkan kecepatan air yang keluar dari keran pada saat ketinggian air h adalah V dalam kurung h, maka energi kinetik yang dihasilkan adalah setengah mv dalam kurung h pangkat 2. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi potensial yang dihasilkan air dalam keadaan diam diubah menjadi energi kinetik, sehingga diperoleh kesamaan dalam kurung gesekan antara dengan galon diabaikan. mgh sama dengan setengah mv pangkat 2. Dengan menyederhanakan persamaan 2 diperoleh rumus untuk kecepatan V, yaitu V akar pangkat 2GH. Jadi kecepatan air yang keluar dari keran dipengaruhi oleh ketinggian air. Sebuah galon diisi dengan air sampai ketinggian tertentu, kemudian membuka keran galon tersebut. Menurut hukum Torricelli, semakin lama kecepatan air keluar semakin kecil sesuai dengan ketinggian cairan yang semakin menurun. Rumus di atas ditemukan oleh Evangelista Torricelli dan dikenal sebagai hukum Torricelli. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan hukum Torricelli untuk menghitung laju perubahan volume air galon dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai air di dalam galon tersebut habis.
Laju perubahan volume dalam sebuah tabung dihitung dengan menggunakan aplikasi turunan. Laju perubahan volume didapatkan dari aplikasi turunan. Penelitian ini menggunakan alat penampung air berupa tabung sehingga volume air pada tabung dapat dirumuskan dengan persamaan 4. V sama dengan PR pangkat 2H. Dan laju perubahan volumenya sebagaimana dirumuskan pada persamaan 5. dV per dt sama dengan PR pangkat 2 dH per dt. Metode atau eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan memvariasikan ketinggian air dalam galon sehingga diperoleh variasi kecepatan air dan laju perubahan volume air. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat dan bahan 1 galon ukuran 10 liter 1 buah, 2 penggaris 1 buah, 3 stopwatch 1 buah, 4 air 1,5 liter. B. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut. Menyiapkan alat dan bahan penelitian. 2. Meletakkan galon di tempat yang tinggi. 3. Memasukkan air secukupnya dalam galon dengan keran galon yang masih tertutup. 4. Menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu keluarnya air dari galon. 5. Membuka keran pada galon untuk mulai penelitian dan menekan stopwatch secara bersamaan. 6. Mengamati sampai air di dalam galon habis. 7. Mematikan stopwatch secara bersamaan ketika air di dalam galon habis. 8. Mengulangi langkah 3-8 untuk variasi tinggi air yang berbeda. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini untuk menganalisis laju perubahan volume air dalam sebuah tabung dengan menggunakan turunan dan hukum Torricelli. Penelitian dilakukan sebanyak 5 kali untuk mendapatkan variasi data ketinggian mula-mula H2 dan ketinggian air pada saat mengosongkan galon. Air sudah tidak lagi mengalir lewat keran. H2 sebagai diperlihatkan pada gambar 3. Dari hasil penelitian perubahan volume air pada galon diperoleh data sebagai disajikan pada tabel 1. Pengolahan data dari tabel 1, peneliti mencari kecepatan air menggunakan persamaan 3, yaitu V sama dengan akar 2GH, dan laju perubahan volume menggunakan persamaan 5, yaitu dV per dt sama dengan pi R kuadrat dH per dt, sehingga diperoleh data seperti pada tabel 2. Dari tabel 2 bisa dibuat grafik hubungan kecepatan aliran air dengan laju perubahan volume seperti gambar 1. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa dari kalibrasi didapatkan grafik hubungan antara kecepatan V dan laju perubahan volume. dV per dt yang berupa garis linear. Dengan gradien grafik sebesar 0,0045 nilai gradien grafik tersebut adalah nilai pi R kuadrat. Sebagaimana tercantum pada persamaan 5, karena gradien adalah M sama dengan Y per X, di mana sumbu Y adalah dV per dt dan sumbu X adalah dV per dt. Dari persamaan 5 dapat dijabarkan seperti persamaan 6. Persamaan 6 yaitu pi R kuadrat sama dengan dV per dt per dH per dt. Persamaan 6 menunjukkan nilai gradien. Grafik tersebut sesuai dengan persamaan 5 yang menunjukkan laju penurunan air berbanding lurus dengan laju perubahan volume air. Berdasarkan hitungan manual untuk pi R kuadrat, hasil yaitu 0,045 meter persegi. Hasil ini didapat dengan mencari selisih laju perubahan volume yang terbesar dan terkecil, dan selisih kecepatan yang terbesar dan terkecil. Kemudian, membagi selisih laju perubahan volume dengan kecepatan sebagaimana hasil pada tabel 2. Nilai ini sama dengan nilai gradien yang didapat dari grafik.
Penelitian ini untuk menunjukkan laju perubahan volume pada tabung. Untuk mencari kecepatan aliran airnya menggunakan hukum Torricelli dan untuk mencari laju perubahan volumenya menggunakan aplikasi turunan. Hukum Torricelli yang digunakan sebagaimana persamaan 3, H2 adalah ketinggian seluruh volume air, sedangkan H1 adalah ketinggian air di bawah lubang. Jadi, untuk mencari ketinggian pada kecepatan menggunakan selisih ketinggian volume cairan tersebut, delta H sama dengan H2 kurangi H1 untuk persamaan ke-7. Galon di sini dianggap sebagai sebuah tabung. Jadi volumenya yaitu menggunakan volume tabung pada persamaan 4. Untuk mencari laju perubahan volume pada tabung menggunakan persamaan turunan pada persamaan 5. dt per dH adalah V, laju perubahan turunan air. Dicari menggunakan hukum Torricelli, sehingga diperoleh data-data seperti pada bagian hasil. Setelah data diolah kemudian dianalisis, maka diperoleh bahwa laju perubahan volume pada galon tersebut bergantung pada kecepatan aliran cairan, ketinggian volume cairan, dan jari-jari galon. Hubungan antara laju perubahan volume dengan kecepatan aliran cairan berbanding lurus karena jika kecepatan airnya besar, maka laju perubahan volumenya juga besar. Sebaliknya, jika kecepatan airnya kecil, maka laju perubahan volumenya kecil. Penutup. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa laju perubahan volume berbanding lurus dengan laju penurunan cairan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan galon lebih cepat jika laju perubahan volumenya besar. Sebaliknya, jika laju perubahan volumenya kecil, maka waktu yang dibutuhkannya lebih lama. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan cairan yang maksimum yaitu 0,22 meter per sekon, dengan laju perubahan volume sebesar 0,010 meter kubik per sekon, dengan kecepatan cairan minimumnya yaitu 0,063 meter per sekon, dengan laju perubahan volume sebesar 0,0028 meter kubik per sekon. Untuk referensinya dari Renadenya Agustina, Haikal Pazda, Muhammad Minan Jusni, volume 2 nomor 1 2018 tentang judul penerapan diferensial untuk mengukur laju perubahan volume air galon. Untuk linknya tersebut. Terima kasih.